Sebetulnya ini bukan pengalaman saya pribadi, Bang. Namun yang jelas pada saat itu, jadi gini, saya ini di tahun 2000-an sampai kurang lebih 2010-an ya. Saya pernah bekerja ini di jalur di sini adalah jalur kereta api sebagai tenaga kebersihan, dan di sini tugas saya adalah memotong rumput. Jadi kanan kiri jalur kereta ini sayalah dan kawan-kawan yang memang ditugaskan itu untuk memotong rumput. Nah, pada saat itu memang saya ini tidak sendiri. Saya ini ada sekitar 5 orang dengan pengawas. Jadi jam kerjanya adalah ya seperti biasa. Nah, saya di sana itu boleh dikatakan ya termasuk tenaga yang memang betul-betul setiap harinya ini sebagai utama, istilahnya sebagai, kalau di bangunan ini sebagai tukangnya lah, jadi tenaga utama ya. Jadi sehari-hari ini saya betul-betul memang memanggul mesin rumput atau mesin potong rumput. Jalur yang saya babat ini tergantung jadwal yang memang kondisinya rumput itu sudah tinggi, dan lokasinya memang ini berada di sekitaran Jakarta Selatan. Nah, pada saat itu jalur kereta api kereta listrik ini belum dipagar seperti sekarang. Jadi pada saat itu memang yang namanya perlintasan ini hampir di setiap sudut ini orang sering lewat. Makanya pada saat itu memang yang namanya kecelakaan tertabrak kereta orang nyebrang ini sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah sudah beberapa waktu ini sekarang jalur yang dari Jakarta ke arah Depok ini sudah dipagar kanan kirinya sehingga steril dari orang menyeberang. Ya, sebetulnya suka duka sekali saya di tempat kerja tersebut ya. Bahkan pernah ini kawan saya nyaris jadi korban kalau tidak betul-betul ditarik dengan susah payah. Dan kebetulan kawan ini memang dia hanya sebagai penyapu ya, jadi rumput yang sudah dibabat ini juga disapu, dan alhamdulillahnya selamat. Belum lagi kalau lagi sial saya pernah mengalami nih. Jadi di kisaran sekitar dekat Lenteng Agung kalau tidak salah, ini saya membabat satu plastik, dan itu ternyata bekas blenderan cabai. Itu panas sekali sampai ke muka-muka ya, sampai saya kepanasan, dan akhirnya saya pun istirahat untuk membersihkan. Hampir 1 dekade saya lewati sebagai istilahnya bekerja di jalur kereta api tersebut. Dan tidak jarang pula saya juga tidak di jalur kereta namun di jalur biasa, taman-taman ya. Dan ketika sedang bekerja ini saya sering berpapasan dengan Bapak PPJ atau di sini petugas pemeriksa jalur. Beliau ini tugasnya adalah sebagai ya memeriksa jalur supaya memang tidak ada terjadi kecelakaan. Jadi betul-betul ini beliau tugasnya memeriksa. Dan pernah satu waktu posisinya sedang di bawah jembatan UI ya, kita sedang rehat bersama kawan-kawan. Nah, petugas PPJ ini, beliau ini sekalian istirahat juga karena memang sudah memeriksa jalur ini dari arah Pasar Minggu ke arah Depok. Dan akhirnya kita pun mengobrol-ngobrol ya, tanya-tanya suka dukanya bagaimana. Bahkan saya iseng, saya ini bertanya, Pak, punya pengalaman horor nggak waktu meriksa?
Ya akhirnya bapak tersebut pun bercerita ya sebut saja dengan Bapak si A lah namanya. Beliau ini bertugas sebagai PPJ, ini sudah lumayan senior, dan beliau menjelaskan bahwa beliau ini memeriksa itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 km itu hampir tiap hari. Bahkan juga ini aplusan, kadang malam, kadang siang hari. Nah, yang agak-agak berat ini kalau malam hari, Mas, katanya. Kenapa? Karena selain sepi, kadang-kadang juga penerangan ini kita kurang. Bahkan ya tidak jarang kita ini menggunakan senter. Nah, jalur yang boleh dibilang ini agak membuat saya merinding, ini dari arah stasiun Pondok Cina sampai ke arah stasiun Lenteng Agung, yang memang selain pada waktu itu di kanan kirinya juga banyak ada tanaman-tanaman ya dan rerimbunan. Juga pada saat itu memang penerangan tidak sebagus sekarang. Apalagi kalau kondisinya hujan, wah ini makin berat. Karena kita yang namanya memeriksa bantalan rel ini harus betul-betul teliti dan cermat, jangan sampai ada baut yang kendor. Dan itu saya lakukan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Nah, yang pada saat awal-awal saya bekerja, ya itu di tahun 80-an akhir. Dan itu pada saat itu memang jalur belum dua seperti sekarang, Mas. Masih satu jalur. Nah, itu yang kalau berat itu lewat jalur sekitaran stasiun. Ya, sampean tahu lah, nggak perlu disebutkan ya. Salah satu universitas lah yang ternama. Itu selain mengkung dan gelap, itu kalau di situ saya merinding bukan main. Nah, pernah di situ ada perlintasan, namun perlintasan tidak begitu besar, dan ini arahnya ke arah universitas tersebut ya. Saya di situ waktu itu jam setengah 12 malam, kondisi sudah agak sepi. Nah, ketika saya sedang berjalan sambil memeriksa rel, ini dari jauh saya melihat seperti ada perempuan dengan ya seperti biasa lah, baju pakaian ini tidak putih ya, dan kondisinya memang agak samar. Awalnya kalau saya memang kira-kira perempuan itu masih ada, saya pengen bertanya sedang apa, karena ini lokasi harus steril, takut ada kereta. Nah, rupa-rupanya ketika saya sudah sampai ke titik perempuan itu berdiri, mendadak perempuan itu hilang dan disertai dengan bau wangi yang sangat menyengat. Nah, itu sekujur badan saya merinding, Mas. Dan juga itu saya mendengar rintihan, Mas. Jadi merintih ya, seperti tangisan yang berbau kesedihan sambil sakit. Nah, saya yang memang kondisinya sendirian, saya hanya celingak-celinguk dan tidak ada orang sama sekali. Dan saya sama sekali berusaha tidak menghiraukan, karena semakin saya hiraukan ini suara semakin jelas, seperti betul-betul ini dia itu, sosok itu seperti berbicara di telinga saya. Dan di sini saya lebih fokus ke pekerjaan saya yang memang memeriksa baut dan mur yang memang ada di rel. Nah, tidak jauh dari situ ini ada tikungan yang agak curam, agak tajam ya. Nah, di situ saya melihat ini seperti ada yang duduk di rel. Ya, saya pikir orang ya, karena pada saat itu kan saya bilang tadi bahwa yang namanya jalur itu belum steril, belum ada pagar, jadi orang bisa masuk dari mana aja. Ya, saya biarkan saja, saya pikir mungkin pengamen atau apa.
Nah, dilalahnya dari depan ini ada sebuah kereta yang itu biasanya sih membawa semen ya, kereta diesel. Saya ini kaget karena orang itu tidak bergerak sama sekali, dan saya di sini mencoba untuk mengingatkan orang tersebut dengan berteriak sambil saya teriak-teriak ya, "Woi kereta, kereta!" Namun sosok itu tidak bergeming. Saya lemas karena ini sudah pasti tertabrak karena jarak pada saat itu memang kurang dari 10 meter. Namun anehnya, ketika saya minggir dan kereta itu lewat ya, saya mencoba memeriksa apakah ada ceceran kecap yang tertinggal di rel ya. Namun ini ketika saya senter-senter tidak ada. Dan karena memang jarak saya ini masih tidak berubah dengan penampakan tersebut, itu masih ada di situ, masih tidak berubah, dan dengan kondisi seperti rebahan ya, seperti ngesot lah istilahnya gitu, dengan kepala yang agak merunduk. Ya, karena memang saya tidak memikirkan hal-hal yang bersifat istilahnya yang berhubungan dengan gaib. Saya pikir saya akan memeriksa kondisi orang tersebut. Ya, ketika jarak saya semakin dekat ini, itu sosok tersebut sudah tidak ada. Bahkan jejaknya juga tidak ada. Kejadian itu beda hari dengan yang wanita saya lihat di depan perlintasan ya. Ya, kira-kira itu kejadian-kejadian ketika awal-awal saya bekerja sebagai petugas pemeriksa jalur. Karena yang namanya orang kecelakaan, ketabrak atau keserempet kereta pada saat itu ya di kisaran 80-an akhir sampai 2000-an itu sangat banyak. Seperti yang saya bilang tadi, karena memang jalur itu memang belum dipagar seperti sekarang, makanya korban ini banyak sekali. Bahkan sampean tahu mas, ini tempat kita berdiri nih semalam itu ada kecelakaan. Kalau kata sekitaran warga sini, jadi ini ada orang mabok. Nah, orang mabok ini dia duduk-duduk di rel. Ya namanya memang kondisi sudah mabuk berat, jadi mungkin selain tidak sadar juga tidak bisa lagi bergerak ya. Ya akhirnya habis. Sampai saya melihat orang yang mengutin itu dagingnya ini, tetelan-tetelan daging ya, udah kayak ayam lah, ada jeroannya, ada kulit kepala. Itu saya lihat. Ini di depan itu tuh, depan kita ini. Wah. Nah, saya yang mendengar cerita Bapak A tersebut juga merinding. Karena bayangan saya pasti ini kalau malam ini kayak apa ini, seramnya beliau ini bekerja ya. Ya namun kembali lagi Bapak itu bilang bahwa ya namun alhamdulillah sih mas ya, sebetulnya bukan faktor mistis yang saya takuti. Namun di sini justru saya ini biar bagaimana caranya jangan sampai ada baut atau hal-hal teknis yang mengganggu perjalanan kereta. Makanya gangguan-gangguan itu tidak saya hiraukan karena saya lebih takut pekerjaan saya ini tidak maksimal. Nah, di sini saya betul-betul sudah menyiapkan diri. Namun kadang-kadang ya memang kalau rasa takut ini lagi ada ya, itu rasanya seperti aras-arasan atau males kalau malam nih. Namun saya ingat lagi ya, namanya tugas, apalagi ini menyangkut halayak rame, dan ini jangan sampai ada kejadian yang boleh dibilang tragis. Ya saya lakukan pekerjaan saya dengan saya bawa gembira, karena ini betul-betul yang menyangkut nyawa banyak ya. Oh iya mas, ada lagi tuh pada saat itu ya, jadi gini ya, aplusan saya itu meriksa siang.
Nah saya malam. Nah Aplusan bilang nih, Bang, itu di blok sana tadi siang ada yang habis ketanggor kereta lah istilahnya, dan karena memang masuk ke dalam ya akhirnya kelindas. Nanti kalau memang kira-kira dapat dagingnya ya kalau bisa dikumpulin. Nah ya saya kaget ya dengar kawan saya ini berbicara seperti itu ya. Ya akhirnya pun ya saya iyain lah, iya nanti saya kalau memang ketemu ya. Nanti siapa tahu ada yang memang mencari organ-organnya, mungkin bisa diberikan lah untuk dikubur ya. Dan nah ini ketika saya sudah memasuki wilayah itu ya, karena memang saya sudah tahu ceritanya dari kawan saya, pasti pikiran beda dong. Nah saya ini merinding nih Mbak, ya mungkin jarak 30-an meter lah. Apalagi pada saat itu memang ini jauh dari pemukiman. Kanan kiri hanya ada jalanan. Yang sebelah kiri ini ada jalanan ke universitas tersebut. Nah yang sebelah kanan ini jalanan yang menuju ke arah Depok. Rasa-rasanya itu udah nggak karu-karuan mas. Namun kaki itu untuk melangkah rasanya berat sekali ya, sangat berat. Apalagi pada saat itu ya gerimis sih enggak, namun memang sangat sepi dan hanya ada beberapa kereta barang yang lewat. Nah saya ini berjalan. Nah ketika berjalan ini mau memasuki tempat tersebut, saya mendengar ada yang manggil suara saya nih, Pak, tolong Pak. Lah saya nengok lagi kan, wah siapa ini manggil? Nah, ketika saya tengok-tengok nggak ada, ya saya lanjutin lagi nih sambil nyenter-nyenter. Kira-kira memang kalau ada yang perlu dikencangkan kita kencangkan ya. Nah betul. Nah ketika saya sudah sampai ke TKP ini, memang bau amis anyir darah ini masih tercium ya, darah segar ini. Itu langsung saya mendadak mual. Saya senter-senter dan di rel itu masih basah oleh di bawahnya ya, bukan di pas bagian atas tapi di bagian bawah dekat. Pada saat itu sih ada balokan bantalan ya. Itu saya masih melihat dengan jelas seperti basah. Nah saya yakin ya ini mungkin kecap yang korban tadi siang ini. Nah saya pun akhirnya berhenti dulu di situ. Juga selain saya memeriksa ya apakah ada baut yang kendor, dan saya juga mendoakan supaya almarhum ini yang tertabrak ini bisa beristirahat dengan tenang. Nah ketika ya saya sudah selesai, ini pelan-pelan di telinga saya ada yang bilang makasih Pak. Langsung saya pun di dalam hati bilang iya sama-sama, sudah beda alam sekarang, jangan berseliweran kemana-mana. Udah saya dalam hati bicara seperti itu. Dan ketika saya senter-senter memang itu saya tidak menemukan tetelan daging ya. Namun ya saya hanya melihat bekas kecap yang memang masih tidak terlalu basah. Namun di bawah itu memang kelihatan seperti ada bekas darah kecap, dan di batu-batuan kerikil itu juga ada ya. Nah setelah saya melewati tempat itu, saya ini sudah agak entengan rasa ya. Jadi ya saya lanjutkan lagi memeriksa ke arah, kita sebut saja Pasar Minggu ya, jalurnya itu. Kita ke arah itu sambil kadang-kadang ini saya berhenti di pinggiran dan sambil merokok. Kadang-kadang juga saya memang bawa minum ya, karena memang selain jauh dari warung juga namanya kita di rel ini kan harus tidak boleh meninggalkan rel tersebut sampai tugas kita selesai. Ya intinya selama kurang lebih 15-25 tahun saya bekerja, saya ini sudah banyak sekali mengalami hal-hal yang aneh, namun tidak sampai mengganggu.
Ya itu dia tadi, saya bawa enjoy juga, walaupun memang kadang-kadang kalau rasa takut itu datang ya tetap saja ya, karena sebagai manusia biasa kita ini tetap saja ada rasa takut ya. Nah, sampai mungkin beberapa tahun lagi Mas saya sudah pensiun. Jadi saya pesan ke sampean nih, sampean kan juga di jalur ya, itu harus hati-hati bener, karena yang namanya mitos setan budek kalau secara logika itu nggak masuk akal Mas. Namun banyak kejadian yang katanya yang ini korban selamat ya, ini dia tidak mendengar ada kereta lewat Mas. Jadi betul-betul seperti perasaan dia ini biasa saja. Makanya saran saya itu kalau lagi ya nggak hanya di rel lah, dimanapun konsentrasi itu harus ada. Saya tahu persis kok istilahnya, karena memang saya sehari-hari ada di jalur ya, harus betul-betul kita tuh safety lah istilahnya. Nah, sekarang pas jalur 2 ini ada 2 jalur ya, jalur ke arah Bogor dan ke arah Jakarta. Apalagi ini betul-betul harus lebih fokus lagi. Oh iya, saya juga tahu tuh yang kejadian di Ratu Jaya kalau nggak salah itu ya, tahun berapa itu sempat heboh juga, itu banyak korbannya kalau nggak salah katanya gitu. Tapi saya juga tidak melihat langsung ya, karena kebetulan saya memang lagi shift malam. Ya intinya dulu ketika masih jalur 1 ya, itu perjalanan kereta ini agak tidak sebanyak sekarang. Nah, kalau sekarang enak, jalur udah 2, jadi yang ke Bogor juga lancar, yang ke arah Jakarta juga lancar. Nah, ya bisa dibayangkan lah, ini saya yang hitungannya bekerja di jalur sekitar perkotaan aja kadang-kadang seperti ini seramnya, apalagi kalau kawan-kawan yang bekerja di daerah-daerah itu ya, yang betul-betul memang melewati sawah atau melewati hutan-hutan, itu lebih berat lagi Mas. Itu godaannya mentalnya benar-benar harus teruji. Kalau nggak kuat-kuat mental, nggak usah sampai 1 bulan, 3 hari belum tentu kuat itu, karena memang betul-betul sendiri ya. Makanya sangat-sangat perlu diapresiasi itu, dan terutama juga karena faktor keselamatan juga sangat berisiko. Makanya di sini kita selalu istilahnya dengan kadang-kadang kita membawa HT ya untuk berkomunikasi. Ya itu Mas pengalaman saya ya sebagai PPJ atau petugas pemeriksa jalur. Dan ya intinya sih kita dimanapun itu memang harus wajib selalu waspada. Kita tidak boleh lupa dengan doa juga Mas ya. Itu dia, apalagi sampean juga di jalur sebagai petugas kebersihan ya. Oh iya Mas, saya juga pamit dulu Mas ya. Ini kebetulan udah jamnya dikit lagi mau pulang. Saya mau siap-siap. Nah, kemudian saya cuma bilang ke Bapak A tersebut ya, yang sebagai petugas PPJ ini, oh ya Pak, terima kasih atas ceritanya ya. Pengalaman seram sekali ya kalau menurut saya Pak. Saya yang babat rumput siang aja kadang-kadang suka merinding, apalagi kalau malam. Tapi ini satu lagi Pak, pertanyaan saya, ada nggak yang paling serem Pak menurut Bapak ini? Nah, di situ saya pun bertanya lagi ya. Nah, Bapak ini pun bilang, ada Mas tuh di turunan yang ke arah UI tuh, yang kalau di sisi kiri itu kan jalan raya ya. Nah, di situ tuh itu sih nggak turun, kalau untuk rel itu nggak turun.
Tapi di situ betul-betul kalau malam itu macam-macam penampakan juga ada, Mas. Tapi saya itu dia tadi, saya bilang ya permisi, saya nggak ganggu, saya hanya menjalankan tugas. Itu betul-betul nampak, Mas. Cuma memang betul-betul saya ini ya sekuat mental saya lah, saya kuatin. Jangan sampai saya ini takut malah jadi nggak bisa bekerja ya. Itu di situ, bahkan nggak hanya di rel ya, di jalur kanan kirinya kalau naik motor pun atau mobil tuh harus hati-hati, karena di situ memang tempatnya kan turunan ya. Nah itu kadang-kadang orang maunya tuh hawanya kenceng aja gitu, itu hati-hati tuh. Oh ya Pak, makasih atas ceritanya ya. Saya juga sama tim mau pulang ini. Terima kasih Pak ya. Akhirnya saya pun juga bersalaman dan Bapak ini juga akhirnya pun pulang. Ya demikian Bang Pra, cerita yang walaupun memang tidak saya alami ya, namun ini betul-betul petugas tersebut menceritakan kepada saya, dan saya ini mencoba menceritakan dengan sesuai apa yang Bapak A tersebut ceritakan. Demikian Bang Pragi Fari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini terima kasih juga saya Mas ya atas ceritanya, karena di sini akan ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita terima, dan kita kalau perlu kita juga betul-betul harus betul-betul jangan sampai kita tidak waspada. Dan di sini juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang sampai saat ini masih setia dengan konten-konten saya. Dan selalu di sini juga saya mendoakan untuk kawan-kawan pendengar, kawan-kawan subscriber yang memang dalam kondisi kurang sehat ini supaya lebih disembuhkan lagi, disehatkan kembali, dan supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga saya selalu minta maaf kepada semuanya jika memang kata-kata saya dan tingkah laku saya juga banyak salah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.